Tambih. Ya. Ta yang ada pada bab iftial. Nah, bab iftial itu maksudnya di sini adalah bab yang ditambah dengan hamzah dengan ta. Hamzah di awal, ta antara fa dan ain fiil. Itu namanya bab iftial. Ta yang ada pada bab iftial diganti atau dirubah menjadi dal sehingga menjadi izdada pada contoh zada ya. Dirubah menjadi dal apabila sebelumnya atau huruf sebelumnya huruf zai, dal atau huruf zal. Contohnya zada. Zada ini artinya menambah. Zada yazid, zid tambah gitu. Zada artinya menambah. Sekarang tambah dengan hamzah dengan ta menjadi iz. Hamzah di awal iz, kemudian ta antara huruf pertama dan kedua atau fa dengan ain, berarti iz ta, iztada. Qaidahnya adik berbunyi apabila ta yang ada pada bab iftial atau bab ta tambahan yang ada pada bab iftial berada setelah huruf zai, maka ta dirubah menjadi dal. Berarti bunyinya iz dada. Gitu. Terus terang saya sendiri sebagai orang yang mengajar shoraf pernah bingung apa asal daripada izdada itu. Karena ada ayat yang berbunyi wala yasabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma innama numli lahum liyazdadu. Izdada fi'il mudhari'nya izdada yazdadu liyazdadu. Saya pusing nyari apa asal daripada izdada ya Pak, yazdadu. Ini kan fi'il mudhari'. Yang ada dalam Al-Qur'an itu fi'il mudhari'nya yazdadu. Ini fi'il mudhari'nya yazdadu. Saya cari asalnya ini apa ini? Zadada enggak bisa. Ini kan fi'il mudhari'. Setiap fi'il mudhari' mesti ada fi'il madhinya, fi'il madinya apa? Nah, ini ya penting ilmu tentang ini tentang sharaf ini untuk mengetahui. Dan beda maknanya antara zada dengan izdada. Zada kan 3 huruf, izdada 5 huruf. Tentunya lebih mendalam itu maknanya itu. Oh, ternyata dari dal ini asalnya adalah ta yang ditambah dari zada, istada asalnya. Kemudian ta-nya dilubah menjadi dal, izdada. Sekali lagi ya, kalau ini tidak pernah belajar sorof itu bingung kita mencari di kamus itu. Wala yasabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka kami mengulur-ulurkan mereka, memberikan kebaikan itu lebih baik dari mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sungguhnya kami mengulur-ulurkan mereka, diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan harta benda, diberikan popularitas, macam semuanya itu adalah liyazdadu isma, supaya menambah dosa. Izdada terus menerus menambah dosa, semakin benar-benar nauzubillahi min dzalik ya, mengerjakan
mengerjakan dosa. Nah, dari sana dari itu. Dzakara dalam surah Yusuf. Dzakara. Dzakara artinya ingat. Dzakara. Sekarang tambah hamzah di awal dengan ta menjadi iltakara. 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 Tadi kaidahnya mengatakan tak yang ada pada bab iftial atau yang ditambahkan hamzah dengan tak, kalau berada setelah huruf zal, maka taknya dirubah menjadi dal. Akhirnya bunyinya apa? Ildakaro. Ildakaro. Tak ketemulah dua huruf mutakaribain, dua huruf yang berdekatan makhrajnya, jalur keluar hurufnya, yaitu lal dengan dal. Lal dengan dal. Ya, lal dengan dal. Wah, ini yang berdekatan. Kalau jim beda ada itu. Tapi ada juga kadang-kadang yang susah baca lal ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allah Rabbi. Sebaiknya mundur jadi imam itu. Ya jadi makmum aja kalau suratul ladzina an'amta 'alaihim. Lal dirubah jadi jim jadinya itu. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Wal, dengan dal, itu kan berdekatan sekali itu makhrajnya. Nah, orang Arab itu susah gitu mengatakan wal dakaro. Ini lidahnya kerja dua kali jadinya. Pertama harus berarti kerja untuk membunyikan wal, kedua kerja untuk membunyikan dal. Akhirnya orang Arab, repot-repot aja kalau begini. Udah gabung aja itu. Nah, rubah zalnya menjadi dal, disatukan jadinya menjadi wadakaro. Begitu ada itu. Wadakaro ba'da ummatin ana unabbiikum bita'wilihi farsilun. Kata mantan nabi gitu ya, mantan nabi dana. Ya. Wadakaro ba'da ummatin asalnya wadzakaro, dan benar-benar ingat gitu ya, teringat gitu, benar-benar ingat ba'da ummatin setelah beberapa lama. Kan rajanya mimpi itu ada mimpi sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus gitu 7 gitu ya. Akhirnya raja minta untuk ditakwil mimpinya. Akhirnya teringatlah ini yang selamat ini, mantan narapidana yang pernah bersama Nabi Yusuf di penjara. Kira-kira begitu kalau orang ingat itu. Wadakara ba'da ummatin, dan benar-benar teringat setelah beberapa lama itu. Dan mengatakan ana unabbiikum bita'wilihi farsilun. Akulah yang akan memberitahu kalian tentang takwil mimpi. Farsilun, maka utuslah aku ke penjara untuk menemui. Luar biasa, ada lika-liku perjalanan Nabi Yusuf untuk menjadi seorang perdana menteri atau raja. Harus dibuang dulu, setelah dibuang di penjara, sebelum di penjara malah dirayu oleh seorang bosnya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ya, siapa tahu ada yang mengalami hal-hal seperti itu, nanti ingat anunya itu. Ingat aduh. Kita lanjut aja. Nah, ingat di sini wadakaro asalnya adalah zakara tanpa hamzah dengan tak menjadi il takara, tak dirubah menjadi dal menjadi
idzakara, kemudian zalnya yang pertama di sini ya dirubah menjadi dal karena antara zal dengan dal makhrajnya mutaqaribain, kedua-duanya berdekatan. Bagaikan ba dengan mim, bukan berdekatan malah sama ya anuknya. Ya bunayyirkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ba dengan mim kan sama makhrajnya. Akhirnya orang Arab itu agak ribet dia mengadakan ya bunayyirkab ma'ana, itu ribet itu. Makhrajnya sama, udah satukan aja katanya, dirubah ba menjadi mim. Ya bunayyirkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, itulah orang Arab itu ya. Nggak tahu orang Arab itu malas atau gimana ya mengucapkan huruf-huruf itu harus sedikit-sedikit dirubah gitu ya. Ya, supaya memudahkan kita untuk baca. Kalau udah orang Arab sendiri yang bahasanya sendiri ya begitu, ya apalagi yang non Arab mungkin pemikirannya ya, akhirnya dirubah bacaannya itu, huruf-hurufnya itu, supaya kita dalam baca Al-Quran tidak malas gitu, tidak ada alasan gitu kan. Oh susah Al-Quran dibaca, oh enggak, gampang itu, tadi kira-kira begitulah. Terus apa lagi? Berikutnya ya, ini kaidah berikutnya ya. Tak yang ditambah pada bab iftial dirubah menjadi to. Nah, ini yang tadi nih. Kalau tadi tak dirubah menjadi dal, sekarang tak dirubah menjadi to. Kapan itu? Apabila huruf sebelumnya atau apabila berada setelah huruf sad, dad, to atau la. Contohnya yang tadi itu sobaro. Nah, itu yang kita contohkan tadi kan. Wa mur'alaka bis-salati wastabir 'alaiha sobaro. Tambah hamzah dengan ta menjadi istabara. Istabara. Kaidah tadi mengatakan apabila tak yang ada pada bab iftial atau yang ditambahkan pada bab iftial itu berada setelah huruf shad, maka taknya itu dirubah menjadi ta sehingga menjadi istabara. Dalam Al-Quran ada contohnya tadi ya. Bersabar, benar-benar bersabar. Yang ada setelah ta, dad misalnya dorro, dorro, tambah hamzah dengan ta menjadi di atas saja supaya lebih jelas. Tar begitu. Tar asalnya dharra tambah hamzah dengan ta menjadi tar. Kaidah mengatakan apabila ta tambahan yang ada pada bab iftial berada setelah dad, maka dirubah menjadi ta. Berarti bunyinya apa? Tarra. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq 'alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqtarruhu. Thumma aqtarruhu. Asalnya ini fi'il mudhari'nya attar. Ittara yattar. Summa aqtarruhu ila azabi jahannam bisal masir. Kemudian aku paksa, nyeret gitu.
Fa umatti'u qalila, orang-orang kafir itu saya berikan kesenangan dikit aja itu. Setelah itu suman, nanti di akhirat baru saya paksa. Doro itu apa dia? Doro terpaksa gitu kan. Doro itu kan terpaksa artinya darurat gitu. Summa baru kemudian benar-benar aku seret paksa ila azabi jahannam, menuju kepada neraka jahannam. Auzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nasallallahu alafiyah, na'udzubillah min nari jahannam. Ya, begitu artinya. Kemudian yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga, fa fi'il yang berupa waw berubah menjadi ta pada bab ifti'al. Berarti fa fi'il. Berarti kalau fa fi'il ada di huruf pertama. Fa'ala. Yang sejajar dengan fa namanya fa fi'il. Yang sejajar dengan ain namanya ain fi'il. Yang sejajar dengan lam fi'il. Ini kan istilahnya fa fi'il bunyinya. Ya, fa fi'il yang berupa waw dirubah menjadi ta pada bab ifti'al. Ini banyak ada itu. Kalau kita mengatakan bab ifti'al berarti ada bab fi'il yang ditambah dengan hamzah di awal dengan ta. Wasola, ini contohnya. Wasola. Ini huruf awalnya fa fi'ilnya berarti waw, wasola. Tambah hamzah dengan ta menjadi iu. Kan ifta'ala. Hamzah di awal iu. Kemudian baru ta. Baru sad iu ta sola. Itu asalnya itu iu ta sola. Tadi fa fi'il bab ifti'al yang berbentuk waw itu dirubah menjadi ta. Berarti bunyinya apa? Waw dirubah menjadi ta. Berarti ta-nya berapa jadinya? 2 tasola. Ketemu dua huruf ta, satu sukun, dua hidup, maka ditasydidkan menjadi tasola. Begitu ya. Tasola jadinya. Ya. Wafaqah. Wafaqa. Wafaqa. Berarti fa fi'ilnya awalnya adalah waw. Tambah hamzah dengan ta menjadi iu. Tafaqa. Iu tafaqa. Qaidahnya fa fi'il yang berbentuk waw apabila mendapat tambahan hamzah di awal dengan ta antara fa dan ain dirubah menjadi ta. Berarti bunyinya apa? Ittafaqa. Ittifaqa. Ya, ulama sudah ittifaq. Nah, berarti apa artinya? Sepakat gitu ya. Ulama udah sepakat. Nah, dari wafaqa, wafaqa itu setuju ternyata. Wafaqa. Ya. Wafaqa. Jadi yang baik yang NU maupun yang NW hati-hati ya. Di sini kata-kata wafaqa sering kita dengar itu wallahul muwafiq. Kalau muwafiq itu dari sini. Dari wafaqa ditambah alif di awal menjadi wafaqa. Muwafiq itu artinya setuju. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Berarti maknanya apa? Allah yang setuju dan memberikan
hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau NU bunyinya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kepada jalan yang paling lurus. Berarti kalau mengadakan muwafiq, hati-hati, itu tidak pas. Karena di sini ada tambahan huruf sejenis, ada itu dengan ain fiil waffaqa. Asalnya adalah waffaqa. Itu yang pas. Waffaqa yuwaffiqu muwaffiq. Wallahul muwaffiq. Tidak ada alif. Inilah yang berarti yang memberikan taufik atau kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Muwaffiq artinya wafaqa tadi apa artinya? Sesuai. Yang memberikan sesuai. Bukan wallahul muwaffiq. Ini setelah tahu ini, hati-hati nanti kalau dalam khutbah gitu ya. Dalam pidato itu. Wallahul muwaffiq. Muwaffiq artinya yang memberikan kemampuan untuk berbuat sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bagi yang NU adanya itu. Bagi yang lain tidak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Macam-macam itu ada. Itu simbol aja, simbol adanya. Menunjukkan ulama-ulama itu kreatif ya, artinya untuk membuat simbol-simbol organisasi mereka. Yuttafaqa menjadi ittafaqa. Apalagi wahada yang berarti satu. Wahada. Tauhid ya. Wahada. Tambah hamzah dengan ta menjadi iu tahada. Iu tahada. Wawu dirubah menjadi ta. Akhirnya menjadi ittahada. Gitu. Jadi kalau tidak paham sorof pada dia itu bingung kita nanti. Ittahada itu asalnya apa ya? Gitu. Terus ittifaq itu asalnya apa? Jadi kalau udah paham tentang ilmu sorof, insyaallah ada itu. Tidak kebingungan nanti menjadi atau mencari akar kata atau asal daripada kalimat ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah zuhur.